Hey kid. Halo semua, berjumpa lagi di sini. Terima kasih ya buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Spesial untuk Hari Bagong Sedunia, kali ini Ed Clipper akan kasih klip dan review sebuah film tentang kebrutalan sosok bagong raksasa yang hobi memangsa orang. Pokoknya tonton sampai habis. Jangan lupa sembuhkan hype kalian biar channel ini terus menyala. Cerita berawal dari perjalanan sepasang suami istri yang sedang membelah benua Australia. Perjalanan panjang ini pun dilakukan dalam rangka OTW mudik setelah setahun penuh baku hantam dengan gaya hidup. Sepanjang perjalanan jelas tidak ada yang menarik karena selain gelap gulita, mereka sedang melintasi jalanan gurun yang super luas. Hampir saja Bang Peter melindas ekor kelinci yang telat pulang. Terlihat istrinya pun kesal karena lagi enak-enak mimpi, ia harus mulai lagi dari awal. Lalu tiba-tiba mereka melihat kawanan bagong liar yang sepertinya sedang ketakutan. Mereka pun bertanya-tanya, apa yang membuat kawanan bagong ini kocar-kacir menyelamatkan diri? What the fuck was that? Di keesokan harinya kita beralih ke seorang peternak bernama Ken yang baru saja ngebor up generator miliknya. Kemudian Ken curhat bahwa tadi pagi ia melihat pagar peternakannya banyak yang rusak. Terbilang aneh karena kejadian seperti ini baru pertama kali ia alami. Is that Bob? Yeah, that's him. Get a fucking job, you spofness. Si Pak Tua menceritakan bahwa teman mereka itu punya kasus yang serupa seperti Ken. Bahkan si pria itu sudah kehilangan 9 ekor domba dan hanya menyisakan ceceran darah saja. Kabar tersebut membuat mereka bertanya-tanya sosok pemangsa seperti apa yang bisa melakukan kengerian semacam itu dalam semalam. I see you in the pub though. Kemudian film memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang merupakan hasil pertemuan cinta seorang duda dan janda menolak tua bernama Debbie. Mereka pun kini sedang OTW menuju sebuah peternakan milik adiknya Debbie yang sudah beberapa tahun tidak pernah mereka kunjungi. Sepanjang perjalanan, kedua anak Debbie begitu menikmati perjalanan menuju peternakan sang paman. Tak lupa juga si Haru dan Ella membawa sang pacar untuk memperkenalkan belalainya ini kepada keluarga besarnya. We're pulling over. Sorry, Dick. Lanjut kita menuju anaknya Ken yang punya usaha warung AO, tempat nongkrongnya para peternak di daerah sini. Lalu ketika sibuk buka warung, ia melihat rombongan Debbie yang terlihat gak asing baginya. Like two possums fighting. Ken dan Sasa baru ingat bahwa itu adalah Debbie yang dulu tinggal di daerah ini. Ken pun merasa yakin Debbie dan keluarga barunya pasti akan mengunjungi Bernie, si peternak sebatang kara yang tinggal di kawasan gurun. Lalu setelah keluarga Debbie membeli perbekalan, Ken pun berniat untuk melihat peternakannya. Work to do. See you, possum. Thanks for you. Hampir saja mereka adu spakor dengan si pembalap yang tak pernah balap. Debbie pun tahu itu pasti si Oscar yang dari dulu paling terdepan di dunia gegeberan. Kemudian mereka lanjut OTW menuju peternakan Bernie yang tinggal sedikit lagi. Si monster Bernie begitu happy saat bertemu sang kakak yang sudah 3 tahun gak pernah ketemu. Pertemuan ini pun adalah kali keduanya Bernie bertemu dengan Bruce sejak pria ini menikahi kakaknya. Nice to meet you too, mate. Still around, Bruce. What can I say? Come on, let's go and get some grub. You guys coming? Oscar heran karena sudah malam begini ia belum melihat dogi miliknya. Ia pun curiga jangan-jangan si dogi lagi apel ke si dogi betina di peternakan tetangga. Shagging the old Labrador puddles. Oscar tahu itu adalah dogi miliknya. Kemudian ia mencari si dogi ke lokasi peternakannya. Whiskey! Whiskey! Come here, boy! Come here, boy! Here, boy! Saat sudah berada dekat dengan si Dogi, Oscar melihat pagar pembatas yang sudah rusak dan dipenuhi darah. Ia pun curiga jangan-jangan sesuatu yang buruk sedang menimpa piaraannya.
Daripada menemukan si Dogi, yang ada Oscar malah kelilit kawat berduri. Ditambah lagi suara si Dogi sudah tidak terdengar karena memang sudah dimangsa oleh sesuatu. Apa yang menjadi teror warga belakangan ini ternyata adalah sosok bagong raksasa. Dan tak hanya memangsa hewan ternak dan manusia, serangan si bagong selalu dibarengi dengan pengerusakan fasilitas milik para peternak. Kemudian Ken mengajak temannya yang bernama Blue untuk mencari tahu sosok apa di balik semua kekacauan ini. Roger that. Untuk pertama kalinya Ken mendengar raungan si bagong yang selalu kelaparan. Lalu ia gercep mengambil senjata karena Ken tahu itu adalah suara hewan buas. Selang beberapa saat kita kembali ke Sasa yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Tak lama kemudian Blue datang dan menyebutkan rencananya bersama Ken. Lalu seperti biasa ia ngutang perbekalan dan minuman sarita kokak biar misi perburuannya bersama Ken terasa menyenangkan. I'll catch you tomorrow. Yeah, I know you bloody will. See ya. Selain gurun, di daerah sini juga terdapat kawasan rimbun yang biasa dijadikan arena adu songkol oleh pasangan kere. Tanda pasangan jadah ini pun berada tak jauh dari lokasi Ken yang masih standby melihat keadaan sekitar. Yeah. How long since she's gone, mate? Years since I buried my... What's that? Ken melihat kobaran api yang sebenarnya adalah api unggun dari pasangan yang tadi. Akan tetapi Ken menduga itu tanda keberadaan para pemburu liar yang selama ini mengacau di daerahnya. Lalu dalam keadaan pada mabok, mereka akan mencari tahu siapa orang-orang yang mendirikan tenda di daerah ini. Wait a minute, I'll get some bloody piss to take with us. Bloody sandwiches. Oh, for What about a fuck's torch? sake. For Christ's sake. Si Monik kaget itu teh pacarnya yang sedang ngising atau sosok si Kobil. Tak lama kemudian ia mendengar teriakan pacarnya yang sedang diserang oleh sesuatu. It isn't funny. Ryan, where are you? Si pacar ternyata sudah meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan. Si Monik pun bertanya-tanya sosok apa yang telah membuat pacarnya becek seperti ini. Hey, did you hear that? What do you see? What do you see, mate? Lagi-lagi Ken mendengar raungan aneh dari lokasi tenda si Monik. Dan ternyata itu adalah si bunda bagong raksasa yang baru saja melahap si Monik. Saat para bagong pergi, Blue menyarankan agar mereka kembali ke mobil dan mencari bantuan. Akan tetapi Ken malah ingin menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya sudah tidak lengkap lagi. Oh, Jesus. Ken dan Blue tidak menyangka pasangan ini sudah meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu tiba-tiba Ken baru ingat bahwa ia teh lupa membawa stok peluru. Mate, I haven't loaded the mag. Well, how was I to know? Jesus Christ. Blue terpaksa akan menyakar bagasi mobil untuk mencari peluru. Sementara Ken akan menunggu dengan menenteng bedil tak berpeluru. Car here. I'm gone. Jesus Christ. What the... Blue malah menganggap itu adalah anak-anak pramuka yang sedang mengerjainya. Padahal suara barusan adalah si bagong raksasa yang sedang mengincarnya. Untuk pertama kalinya Blue melihat si bagong yang penuh luka di sekujur tubuhnya, di mana semua luka ini akibat ulahnya sendiri yang sering merusak kawat pembatas milik para peternak. Ken bisa mendengar raungan si bagong yang tanpa ia tahu sedang melahap temannya. Tak lama kemudian Ken menemukan sebuah KTP milik temannya si Monik yang sedang ngabolang bersama pacarnya. Mereka pun sebenarnya sedang tersesat setelah adu songkol bertemakan alam liar. Kind of looks a bit like a demon, yeah? Like silk. Matt berusaha menghibur si pacar padahal hatinya sedang ketakutan. Gak tanggung-tanggung, si gemoy Matt sok-sokan menceritakan kisah jurig jarian agar terkesan pemberani di hadapan pacarnya. You jump!
wrapping these. Now we can dislocate his jaw too, like it's all settled down in his stomach. First of all, that is disgusting. Kali ini giliran mereka yang sedang diincar oleh si bagong raksasa. Dari suara-suara yang terdengar, Matt bisa menebak sosok yang sempat ia lihat tadi adalah seekor bagong. Give me the bloody torch. It's not my story. Why? Just shh. I'm sorry. I'm gonna turn the light out. What? Diam-diam si bagong telah menyerang pacar Matt sampai nyantol di kedua taringnya. Lalu setelah puas mengunyah pacar Matt, si bagong langsung mengincar Matt yang kaya akan lemak tak jenuh. Selang beberapa saat, Ken tidak tahu harus kemana lagi mencari Blue. Ditambah lagi banyaknya jejak si bagong yang ia temukan membuat Ken harap-harap cemas akan nasib temannya itu. Tak lama kemudian, ia menemukan tangkurak Matt yang tergeletak di dekat pacarnya yang ternyata masih hidup. Lalu dengan mulutnya yang sudah jebleh, wanita ini menanyakan di mana keberadaan Matt. Sharon, No. you're not okay. You that we got to worry about now, though, eh? Sadar dirinya sedang diincar si bagong, Ken menyuruh wanita ini untuk menunggu. Sementara ia akan mengalihkan perhatian si bagong agar pergi menjauhi lokasi mereka. Ken berhasil membawa si bagong semakin jauh ke tengah hutan. Tapi sayang, pacar Matt keburu meninggoy sebelum Ken menyelamatkannya. Sebuah fakta baru pun terungkap karena dari kondisi para korban. Si bagong sebenarnya bukan memangsa, melainkan untuk menghabisi para manusia saja. Come on, Marianne. Ken tak luput dari serangan si bagong yang membuatnya tewas di mulut makhluk besar itu. Sementara hangatnya keluarga kini dirasakan Debbie setelah 3 tahun merantau di kota. Kemudian Bernie mengajak keluarga kakaknya untuk mendatangi spot paling indah di daerah ini. Karena selain terdapat padang rumput yang gak bikin atil, di sana mereka bisa berenang sepuas-puasnya. Lalu setelah mereka sepakat, Bart mengingatkan si paman agar membawa bedil, kali aja mereka menemukan uncal buat makan malam. Are you right? So, Put my swimmers on. Yeah, I'm gonna join you. Come on, Robbie. Come on, Bruiser. Selang beberapa saat kita kembali ke dalam bar yang sedang dipenuhi para pengunjung. Lalu dari sekian banyak orang, si gaul Jack mengincar knalpot Sasha yang jadi alasannya ke tempat ini. Why don't you bend over and let me stick? Sasha sudah muak dengan alasan Jack yang selalu menyebut ada nyamuk di pantatnya. Kelakuan pria ini pun membuat Bang Komar marah, tapi sedikit pun tidak membuat si anak juragan sapi ini ketakutan. How about I give you a free pass for my indiscretion? You stupid! You asshole! Sosok Bernie bagaikan Bang Hulek bagi warga daerah sini. Karena selain bertubuh bongsor, Bernie sangat dekat dengan para warga. Why you let him call you Robbie? You alright, Sash? Under control, you know. I know you did. Bernie katanya perlu banyak suplai untuk bekal camping di kawasan peternakan. Mendengar rencana tersebut, Sasha jadi kepikiran dengan ayahnya yang sampai saat ini belum pulang. Lalu ia meminta Bernie untuk mencarinya, khawatir terjadi sesuatu kepada sang ayah. Padahal seperti yang kita tahu, Ken sudah meninggal dicaplok bagong. Send him home with the tails between the legs. Thanks. Bernie katanya akan mencari Ken dan Blue seperti permintaan Sasha. Ia pun curiga kedua pria itu pasti sedang mabuk berat di suatu tempat. Bruiser can stay here and protect the family, mate. protect the family, Burn. Right, yeah, then. He scares me. Hari ini Bernie begitu happy karena tidak kesepian seperti biasanya. Pencarian Ken dan Blue pun ia awali dengan menyisir kawasan peternakan yang sebenarnya sudah dikuasai si bagong raksasa. Now the party is jumping. We're quick and nimble. Did you guys hear that? Mereka bisa mendengar suara gedebruk dari serudukan si bagong terhadap Bernie. Kemudian Bruce mengajak Robert untuk mencari tahu, khawatir terjadi sesuatu kepada Bernie. Come on, baby. Bernie tidak tahu sosok apa yang baru saja menyeruduknya. Bahkan ia kesulitan keluar dari mobilnya yang sudah ringsek.
Bernie langsung menyiapkan berbagai senjata untuk mencari tahu sosok besar yang baru saja menyerangnya. Bahkan ia turut membawa gasolin dan lanjut mengisi peluru secara full. I'm gonna ask Ellie to marry me. She's the one, Bruce. Mereka sebenarnya kebilang jauh dari lokasi Bernie diserang. Jadi sambil nungguin mereka sampai, kita kembali ke dalam bar ketika Sasha masih gagal menghubungi ayahnya. Lalu seorang pengunjung menceritakan sosok bagong raksasa yang berasal dari pedalaman hutan. Meskipun film tidak memperlihatkan kejadiannya, pria ini menyebut bahwa bagong raksasa itu telah mengacak-ngacak peternakan miliknya. Tapi sayang, Sasha dan semua orang tidak percaya dengan kisah si peternak yang terdengar seperti dongeng bocil paud. Should have been driving or something. A hairy bloke, Jack. Oh, sorry. Sasha tidak mungkin terus-terusan mengandalkan jawaban dari ayahnya yang berada di daerah susah sinyal. Ia pun curiga jangan-jangan mobil ayahnya mogok dan sedang membutuhkan pertolongan. Lalu Sasha menyuruh Mang Yadi menjaga bar, sementara Sasha akan mencari ayahnya meskipun jarak dari sini ke daerah peternakan sangatlah You jauh. watch the pub for me? No, I want stock when I get back. All right, thank you so much, Don. For the lot of you. Yeah, well, Bukannya takut, Bruce malah kagum dengan sosok babi raksasa di hadapannya. Bahkan ia malah anteng nonton ketika Robert mengajaknya untuk kabur. I'm out of here. Bernie gagal menyelamatkan Bruce dari serangan si bagong yang berhasil kabur. Sementara si Robert sedang berusaha menyuruh Ella dan keluarganya untuk segera pergi sejauh mungkin. Tapi sayangnya jarak mereka yang terlalu jauh malah membuat pelarian Robert terlihat lucu bagi Ella. I don't like this. Something's wrong. Then hang on. Debbie tidak tahu babi yang dikatakan Robert adalah bagong berukuran monster. Mereka pun terus menanyakan Bruce yang sebenarnya sudah menjadi dua bagian. Nambah lagi korban si bagong yang telah menyerang Robert dengan taring seukuran pedangnya. Lalu datanglah Bernie yang dengan sigap membawa keluarga Debbie pergi. come on, Ellie. Tanpa terasa pelarian mereka sudah melewati maghrib, tapi masih berada di kawasan liar. Dan apesnya lagi penciuman si bagong monster berhasil menemukan keberadaan mereka. Debbie paling histeris melihat Bart yang telah dibawa entah kemana. Lalu Bernie membawa Debbie dan Ella ke sebuah gubuk derita yang entah milik siapa. Debbie kesal kenapa Bernie tidak mampu menyelamatkan anaknya. Bodinya saja yang segede pos ronda tapi soal kabur paling depan tanpa memperdulikan Bart. Bernie berjanji akan membunuh si bagong yang sudah banyak menelan korban. Cuma ia masih bingung harus dengan cara apa untuk menghabisinya. Selang beberapa saat, Ella khawatir akan kondisi ibunya yang sedang kedinginan. Lalu ia menyuruh sang paman untuk membuat api unggun. Lalu Bernie mengeluarkan gasolin andalannya dan berniat mencari kayu bakar di sekitar gubuk. Serangan Bernie tidak berhasil menumbangkan si bagong monster. Lalu Bernie menyuruh Debbie dan Ella pergi selagi ada kesempatan. That way. Right behind the bar. Bernie mendapat luka double di perut sampai onderdil dalamnya kelihatan. Akan tetapi ia tetap bernafsu untuk mengalahkan hewan besar ini. Si
pendekar Bernie ternyata gak mampu mengalahkan si bagong monster. Sementara mereka yang sudah lelah berjalan akan beristirahat sambil menunggu Bernie. Mereka pun akan membuat api unggun sebagai penghangat badan dan pengaman dari hewan liar. Ella sengaja membuat obor karena selain untuk penerangan, ia bisa menjadikannya sebagai senjata untuk menampol si bagong. Cuma Debbie heran kenapa sampai sekarang Bernie belum juga datang menyusul mereka. Untung saja Sasha keburu datang dan berhasil menghalau si bagong. Ia pun tidak menyangka bagong raksasa yang dikatakan si pengunjung ternyata benar adanya. Lalu ketika si bagong sedang meraung kesakitan, Debbie langsung mengambil senjata untuk menuntut balas atas kematian anak dan suaminya. Mereka merasa lega setelah 2 tembakan berhasil membunuh si bagong. Kemudian Sasha membawa Debbie dan Ella untuk lanjut mencari sang ayah termasuk Bernie. Debbie tidak menyangka Bart dan Bernie ternyata masih hidup meskipun dipenuhi luka. Lalu tanpa berlama-lama Sasha membawa mereka ke rumah sakit. We're going to the city tomorrow. Mimpi buruk dari para bagong raksasa ternyata masih akan berlanjut. Karena ternyata babi hutan dengan ukuran segede ini bukanlah cuma 1 ekor. Keberadaan hewan-hewan ini memang gak aneh-aneh amat mengingat di Australia masih banyak kawasan liar yang belum kejamah manusia. Ngomong-ngomong soal manusia, perbuatan mereka sendirilah yang menjadikan para hewan liar ini jadi murka. Karena dengan banyaknya peternakan, ruang hidup para bagong terusik dan semakin berkurang. Film ini pun bisa dibilang adalah pengingat bagi kita agar tidak hanya fokus dengan pembangunan, tapi harus dibarengi dengan keseimbangan alam. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.